Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solihah? Alhamdulillah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Soleh-solihah, berjumpa lagi dengan Pak Saroni di pembelajaran kita kali ini. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari pelajaran yaitu bahasa Indonesia. Tema kita tentang benda di sekitar. Ya, kita akan belajar di tema 3, subtema 1. Solih-solihah agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepemahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Soleh-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini ada beberapa pembahasan yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu jenis benda, yang kedua ciri-ciri benda, dan yang ketiga sifat benda. Solih-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan yang awal Bapak sampaikan bahwa yang pertama kali kita bahas adalah jenis-jenis benda. Solih-solihah, tentunya di dalam jenis-jenis benda ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, manusia, hewan, dan tumbuhan itu merupakan benda hidup. Sedangkan meja, kursi, lampu, dan buku merupakan benda mati. Ini salah satu jenis-jenis benda. Solih-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya jenis-jenis benda. Apa saja sih ya benda itu? Benda itu terdiri dari benda hidup dan juga benda mati. Benda hidup yaitu benda yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Ini yang dinamakan benda hidup. Yang tadi sudah disampaikan bahwa benda hidup itu salah satunya adalah dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan benda mati yaitu yang tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih ciri-cirinya? Seperti berkembang biak, memerlukan makanan dan minuman, bernafas, dan lain-lain. Ini adalah ciri-ciri benda hidup. Sedangkan benda mati tidak memiliki ciri-ciri dari makhluk hidup. Solih-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri benda. Setelah tadi kita bahas jenis-jenis benda. Solih-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri benda itu ada beberapa yang perlu kita ketahui. Itu ada 3 ciri di dalam benda itu. Yang pertama, memiliki wujud. Yang kedua yaitu memiliki ruang, dan yang ketiga memiliki massa. Ini adalah ciri-ciri benda. Solih-solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya juga Bapak akan sampaikan yaitu perbedaan mana bukan benda dan mana benda. Jika kita perhatikan benda berikut ini,
Di sini ada beberapa benda-benda yang Anda solihah ketahui bahwa di sini ada yang bukan benda dan ada yang benda. Mana saja ya yang termasuk bukan benda? Di sini yang bukan benda atau yang benda, pertama kita lihat dulu di sini, kita lingkari, yaitu api. Apakah api termasuk benda atau bukan benda ya? Ya, api termasuk bukan benda. Kenapa? Karena api ini tidak memiliki ruang, ya, tidak memiliki ruang dan tidak memiliki massa. Ini adalah berarti bukan benda, ya. Yang pertama adalah tadi api. Yang kedua Yang kedua cahaya. Sama demikian juga dengan api. Cahaya tidak memiliki ruang, ya. Cahaya tidak bisa ditempatkan di suatu wadah atau suatu tempat. Cahaya juga tidak memiliki massa, tidak bisa ditimbang, ya. Ini adalah cahaya, berarti cahaya termasuk yang bukan benda. Selanjutnya ada lagi, yaitu suara. Apakah suara memiliki ruang? Tidak. Suara juga tidak bisa ditimbang. Dia tidak memiliki massa. Berarti solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba minyak goreng, apakah minyak goreng termasuk benda? Ya, tentunya minyak goreng adalah benda. Kenapa? Karena minyak goreng bisa ditimbang, memiliki massa, ya, dan juga memiliki ruang dan yang lain-lainnya. Selain daripada api, cahaya, suara, yang lainnya adalah termasuk benda. Solihah tadi sudah ingat, yang bukan benda apa saja? Api, cahaya, dan suara. Berarti selanjutnya yang termasuk benda adalah ada ember, es batu, radio, balon, dan juga minyak. Ini adalah termasuk benda. Solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan bahas yaitu sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda yaitu ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu sifat-sifat benda itu memiliki warna. Yang kedua memiliki bentuk. Yang ketiga memiliki kekuatan. Yang keempat memiliki wujud, ya. Dan yang terakhir memiliki ukuran atau massa. Ini adalah sifat-sifat benda. Solihah. Selanjutnya kita akan bahas dulu yang pertama, sifat fisik yang pertama, yaitu ukuran. Sifat fisik yang pertama yaitu ukuran. Benda di sekitar kita memiliki beragam ukuran. Di antaranya yaitu ada yang kecil dan juga ada yang besar. Contohnya seperti di sini gambar yang Bapak tampilkan. Coba dilihat, ada lemari. Lemari itu dia ukurannya besar. Sedangkan dilihat dari penggaris safu itu ukurannya kecil, ya. Dan juga buah-buahan lebih kecil dari lemari. Ini adalah sifat fisik yang pertama, yaitu dari jenis ukurannya. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang kedua, solihah, yaitu sifat fisik yang kedua, yaitu bentuk. Bahwa benda di sekitar kita memiliki bentuk, yaitu seperti bulat, segitiga, persegi, dan lain-lain. Contohnya seperti gambar yang Bapak tampilkan berikut ini. Di sini ada bola yang bentuknya seperti apa? Iya, bola bentuknya adalah bulat. Ya, di sini juga ada jam beker. Jam beker ini bentuknya adalah segitiga. Dan ada catur di sana. Catur berbentuk segi empat, ya. Jadi di sini benda ciri yang kedua yaitu bentuk fisiknya memiliki bentuk atau sifat fisiknya memiliki bentuk. Selanjutnya sifat fisik yang ketiga yaitu memiliki warna. Benda-benda itu memiliki warna, ya. Solihah. Di sini benda di sekitar kita memiliki beragam warna.
Di sini contohnya ada air jeruk ya, memiliki warna dan juga ruangan. Di sini ada minuman juga, ada minyak goreng dan juga ada ember yang memiliki warna merah ya embernya. Sedangkan kalau kita lihat api dan juga cahaya tidak memiliki warna ya, atau angin gitu ya, tidak memiliki warna karena bukan termasuk benda. Solihah sampai di sini bagaimana, bisa dipahami tentang benda di sekitar kita, baik dari ciri-ciri benda, sifat-sifat benda maupun jenis-jenis benda. Mudah-mudahan bisa dipahami ya solihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya Bapak ucapkan terima kasih kepada solihah yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini dari awal hingga akhir. Dan juga sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Asroni. Jika ada kekurangan dan kekhilafan datang dari Pak Asroni, dan jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.